Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bapak Ibu sekalian, ada yang menyaksikan terhadap ayat yang saya sampaikan tadi di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Dalam ayat itu dikatakan bahwa orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Akan tetapi kenapa sekarang banyak orang pintar, bahkan sebagian memiliki jabatan, justru sebaliknya dihinakan oleh Allah. Bahkan dia berani melakukan tindakan korupsi, sehingga dihinakan oleh Allah, bukan dimuliakan. Tentu saja kita harus teliti dan jeli memahami ayat ini. Dan ini yang sering saya lihat, ada satu item yang dilupakan dari ayat ini. Padahal Allah menyampaikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman yang pertama di antara kalian dan orang yang berilmu. Beberapa derajat. Jadi dalam ayat ini saja sudah dijelaskan bahwa harus satu paket antara ilmu dan iman, atau iman dan ilmu, agar benar-benar kita bisa memperoleh derajat kemuliaan di mata Allah. Lagi pula saudara-saudara, mungkin bisa ditafsirkan, dia memang benar punya ilmu, yang kemudian Allah angkat derajatnya, bisa menjadi pembesar, bisa menjadi bos-bos perusahaan, bisa menjadi pejabat tinggi. Akan tetapi karena lalai dengan imannya itu, tentu saja Allah menjadi murka, kemudian diperlihatkan, dipertontonkan perilakunya sehingga dia ketahuan melakukan kezaliman, melakukan tindakan-tindakan yang asusila, melakukan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat, sehingga berikutnya adalah bukan kemuliaan melainkan jeruji penjara dan kehinaan. Bapak Ibu sekalian, lagi pula kita juga harus paham bahwa derajat kemuliaan yang sesungguhnya di mata Allah, dalam pandangan Allah, itu bukan jabatan, ya, tetapi apa? Tetapi adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa orang yang paling mulia di antara kalian, orang yang paling derajatnya mulia di antara kalian adalah siapa yang paling bertakwa. Makanya tidak heran, ya, mungkin pernah dengar kisah Imam Ghazali. Imam Ghazali itu bukan menolak, ya. Kalau Ustadz Abdul Samad, saya salut juga. Beliau 5 tahun yang lalu sempat viral itu, ketika berdialog dengan Pak Prabowo. Dia mendoakan Pak Prabowo. Setelah mendoakan, dia pesan, Pak Prabowo, kalau Bapak nanti satu saat naik jadi presiden, ada satu permintaan saya. Apa itu permintaannya? Jangan panggil saya ke istana. Artinya Uas ini dia menolak jabatan. Nah, kalau Imam Ghazali lain lagi, dia sudah diangkat oleh raja waktu itu, oleh pimpinan rakyat waktu itu, kepala negara waktu itu. Katakanlah kalau sekarang itu semacam Watim-Pres, ya, Dewan Pertimbangan Presiden atau penasihat presiden. Namun setelah menjabat beberapa saat,
Beliau mengundurkan diri. Kenapa? Karena beliau masih merasa prihatin di banyak daerah, di tempatnya tinggal, itu banyak sekali orang-orang yang membutuhkan guru, membutuhkan penceramah, membutuhkan ustadz agar bisa meluruskan akidahnya, bisa memperbaiki amalnya. Dan beliau mengundurkan diri dari jabatan itu, kemudian beliau memilih menjadi ustadz yang keliling berceramah. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tentu saja kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang menimpa beberapa petinggi kita, ya seperti sekarang yang sudah viral, kasus bos timah, naudzubillah, sampai kurang lebih 300 triliun. Baru-baru kasus oplos Pertamax atau blending Pertamax, dalam 1 tahun 193 triliun. Ada yang hitung-hitung, berarti kalau beberapa tahun ini, kalau sekitar 5 tahun, kurang lebih 1000 triliun. Dan itu kezoliman yang luar biasa. Dan saya sampaikan bahwa dosanya ini bukan hanya kepada Allah tentu, ini dosanya kepada seluruh rakyat yang telah dirugikan, dan sangat sulit sekali itu untuk bisa dimaafkan. Kalau dosa kepada Allah bisa dimaafkan, karena Allah Maha Pemaaf, Maha Pemurah. Tetapi rakyat Indonesia yang begini banyak, beda-beda hatinya, Pak. Ada yang pemaaf, ada juga yang bukan pemaaf. Bahkan ada yang mengutuk kalau baca-baca netizen bicara itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ini menjadi pelajaran buat kita semua. Mari ya, didik anak-anak kita. Kita jangan surut walaupun banyak kasus-kasus seperti ini. Jangan surut memberi semangat kepada anak-anak kita, kepada diri kita juga untuk tetap mencintai ilmu. Karena orang berilmu itu yakin, ya di samping ditinggikan derajatnya oleh Allah, kemuliaan yang sesuai dengan kriteria yang Allah berikan, tetapi juga imannya jangan dilupakan, Pak. Satu paket didikannya. Jangan hanya pinter saja, tetapi imannya kosong, akhlaknya rusak. Nah, inilah yang membuat kita bangsa ini terpuruk, karena banyak sekali pemimpin yang sudah naik jabatannya, kemudian dia justru menzalimi rakyatnya. Bapak Ibu sekalian, selain itu juga orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, insya Allah kita akan memiliki amal yang tidak terputus. Bayangkan, Zainuddin MZ sudah meninggal, Pak, tetapi rekamannya begitu banyak. Orang dengar, orang pelajari, orang menjadi bertobat, sadar karena ceramahnya. Artinya beliau sudah meninggal dunia, tetapi amal baiknya masih terus diberikan oleh Allah karena ilmunya yang terus beredar. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita sama-sama untuk makin sadar bahwa memang ilmu itu tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus satu paket dengan iman, dan tentu saja diperkuat dengan amal-amal baik kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.